Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Wijaya Cahaya Timber Tbk dengan kode emitennya yaitu FWCT. Kita lihat dulu untuk profil dari emiten ini. PT Wijaya Cahaya Timber Tbk didirikan pada 8 Maret 2017 di Jakarta, di mana perseroan bergerak di bidang industri kayu lapis atau plywood dengan 4 pabrik utamanya yang dioperasikan sendiri dan berlokasi di 2 kota yaitu Malang dan Jember. Perseroan ini mendirikan pabrik pertama di Malang pada tahun 2017 dengan kapasitas awal yaitu 48.000 meter persegi per tahun dan mulai produksinya pertama kali pada Maret 2018. Nah, kemudian di sini perseroan pada tahun yang sama juga telah melakukan penjualan ekspor untuk kawasan Asia. Perseroan terus meningkatkan kinerja penjualannya dan mulai menjejaki pasar ekspor, di mana pada pertama kalinya perseroan memasok plywood ke kawasan Asia yaitu Malaysia, Korea, dan Jepang pada tahun 2019 dan selanjutnya mengembangkan pasarnya di mancanegara dengan mengekspor plywood ke Amerika Serikat pada tahun 2020 dan memperluas pangsa pasarnya ke Timur Tengah pada tahun 2021. Nah, hingga saat ini Perseroan telah memiliki 4 bangunan pabrik di 2 kota di Jawa Timur, yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi yaitu 198.000 meter kubik untuk plywood, memiliki lebih dari 3.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 negara tujuan. Nah, di sini bisa dilihat bisnis proses dari emiten FWCT. Di sini yang ada proses dilihat dari bahan bakunya, kemudian proses pengelaman atau ngepresnya, dan finishing dari produk tersebut. Kemudian untuk struktur IPO, kali ini emiten FWCT mengeluarkan jumlah saham sebanyak 375 juta lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp100 per lembar dengan harga pelaksanaannya pada kisaran Rp108 hingga Rp118 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat kali ini oleh emiten FWCT maksimal sebanyak Rp44.250.000.000 dengan penjamin emisinya yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas. Untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya yaitu 9 hingga 16 Januari 2023, tanggal efektifnya yaitu 24 Januari 2023, masa penawaran umum 26 hingga 30 Januari 2023, tanggal penjatahannya yaitu 30 Januari 2023, tanggal distribusi saham yaitu 31 Januari 2023 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 1 Februari 2023. Dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten FWCT antara lain 79% ini untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, 16%-nya juga digunakan untuk belanja modal, ini berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung, dan sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja guna mendukung operasional perseroan seperti pembelian bahan baku kepada pemasok. Untuk competitive advantage-nya, antara lain perseroan ini berpengalaman selama puluhan tahun, perseroan juga memiliki proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang kompetitif, kemudian memiliki pasokan bahan baku utama yang berkelanjutan. Perseroan juga memiliki kinerja keuangan yang sehat dan arus kas yang baik, serta kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan produk berkualitas. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku, risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha dan harga pasar, risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk risiko umum, terdiri dari risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum, risiko bencana alam, dan kejadian di luar kendali perseroan. Adapun risiko yang patut diperhatikan oleh investor antara lain, harga saham perseroan yang mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, risiko terkait likuiditas saham perseroan, serta kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Nah, kemudian di sini ada
Neraca keuangan, di mana kalau kita lihat untuk rasio-rasionya, per 31 Juli 2022, current rasio yaitu 1,14 kali, debt to equity rasionya sebesar 0,82 kali, debt to asset rasionya 0,45 kali, ICR dan DSCR ini masing-masing 13,66 kali dan 3,49 kali. Untuk laporan laba rugi, kita lihat lagi berdasarkan rasio-rasionya per 31 Juli 2022, gross profit margin ini sebesar 12,02%, net profit margin sebesar 4,95%, ada return on assets sebesar 6,40%, return on equity yaitu 11,67%, pertumbuhan revenue ini 49,18% dan pertumbuhan gross profitnya negatif yaitu 5,63%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.